Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama acara Kongko bareng Gus Dur dari KBR 68H Jakarta, bekerja sama dengan School for Broadcast Media Jakarta. Acara ini dipancar luaskan juga oleh radio-radio jaringan KBR 68H Nusantara dari Aceh hingga Papua dan beberapa televisi di kawasan Indonesia. Saudara, saya Muhammad Guntur Romli akan menemani Anda, baik yang ada di Kedai Tempo ataupun Anda yang di rumah, berbincang-bincang dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur yang saat ini sudah ada di tengah-tengah kita di Kedai Tempo Jakarta. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Gus Dur. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus? Baik-baik aja Gus. Baik, ya. Dan saudara, seperti biasa acara ini akan dimulai oleh pembacaan petikan dari kitab Al-Hikam yang akan dibacakan oleh Pak Wahid Maryanto. Pak Acun, silakan Pak Acun. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Beragam jenis perilaku anak Adam itu tergantung dari apa keberagaman yang terbetik di dalam hatinya. Kalau kita kaitkan dengan hadis yang sangat populer sekali, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Di sini lagi-lagi Sahibul Hikam, artinya yang menulis Syarah Hikam, Ibnu Athaillah Sakandari, itu menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya punya kebebasan, tapi kebebasan itu harus tunduk kepada Allah. Nah, ini di situ intinya. Jadi sebab itu bermacam-macam. Ya, kita bisa macam-macam sebabnya, bikin ini, tapi semua itu kan sebenarnya ya karena Allah. Loh, itu loh, intinya di situ. Jadi dia tidak lain hanya bolak-balik sekitar itu aja, antara kemampuan manusia dan kemampuan Tuhan, di mana manusia itu dipersilahkan untuk membuat atau untuk melaksanakan kemauannya. Nah, Tuhan itu melaksanakan aja, mau memberi batas lah itu. Jangan terlalu jauh. Itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Gus Dur, terima kasih Pak Acun. Saudara, kali ini kita akan membahas suatu topik tentang misi baru dari Kristen. Ini menyangkut peranan agama publik dari kekristenan dalam konteks Indonesia. Karena kita melihat ada munculnya perda Injil misalnya di Papua yang ingin menunjukkan superioritas dari agama Kristen di publik, yang juga mungkin semacam reaksi terhadap perda-perda syariah yang ada di beberapa kawasan di Indonesia. Dan untuk berbincang masalah misi baru kekristenan sudah hadir bersama kita di sini Dr. Yohanes Rahmat. Beliau adalah seorang pendeta di Gereja Kristen Indonesia GKI dan staf pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi Mas Guntur. Apa kabar Pak? Baik-baik Pak ya. Ya Pak Yohanes, kita akan berbincang tentang topik misi baru agama Kristen di Indonesia Pak Yohanes. Mungkin Pak Yohanes ada respon terhadap munculnya perda Injil yang ada di Papua, kemudian apa sebenarnya peran atau misi dari kekristenan saat ini di Indonesia itu Pak Yohanes, silahkan. Ya, perda Injil di Manokwari itu saya nyatakan sungguh sangat tidak Kristiani, sebab dalam diri setiap orang Kristen dan juga dalam diri komunitas gereja itu sudah ditanamkan kewajiban untuk memberi hak-hak penuh untuk beragama pada kelompok minoritas apapun di dalam sebuah masyarakat. Itu yang saya pertama-tama tegaskan dahulu. Itu perda yang ada di Papua kan ada semangat ingin menghadirkan kembali agama Kristen di publik atau di masyarakat. Apakah memang seperti itu peran dari Kristen itu sendiri, Pak Yohanes? Ya, kalau menurut paradigma yang tradisional, memang kekristenan itu didorong untuk memperluas diri kemana-mana dan menjadi agama yang terbesar dan terunggul di dalam masyarakat. Itu tradisional. Sekarang saya kira harus dipikirkan sebuah paradigma yang lain, menghadapi realitas kemajemukan umat beragama dan penghargaan pada hak-hak asasi manusia untuk bebas beragama. Dan di dalam negara kita tahu
kebebasan beragama itu untuk semua golongan besar ataupun kecil dijamin oleh Undang-Undang Dasar negeri kita. Namun bagaimana misalnya perasaan seperti Anda seorang penganut Kristiani ataupun umat Kristen lain di Indonesia yang misalnya mereka melihat fenomena perda-perda syariah di beberapa kawasan di Indonesia, Pak Yohanes? Ya, ini juga yang mungkin menjadi salah satu penyebab yang memicu untuk daerah-daerah dengan mayoritas Kristen bereaksi balik dengan ekstrim juga untuk melarang orang-orang yang non-Kristen untuk bebas beragama di tempat-tempat itu. Ini adalah suatu reaksi balik yang negatif dan terlalu ekstrim menurut hemat saya. Dan ini tidak harus dilanjutkan, tetapi harus diakhiri. Dengan bahasa yang lebih sederhana, mungkin apa sih misi baru dari kekristenan untuk saat ini, Pak Yohanes itu? Ya, kita harus bersama-sama dari seluruh anggota komunitas Kristen, orang perorangan, individual, personal, sampai kepada kolektivitas gereja untuk mengubah kecondongan atau kecenderungan tradisional mencari orang-orang untuk ditobatkan pindah agama. Ini harus diganti dengan sebuah pendekatan dialog, bukan hanya pada level pimpinan dalam komunitas-komunitas keagamaan Kristen, tapi harus masuk ke dalam level kehidupan individual. Kebiasaan untuk terdorong memindahkan orang dari agama yang lain ke dalam agama Kristen harus digantikan oleh sebuah pendekatan yang simpatetik dan empatetik terhadap agama lain dengan cara membangun dialog dan panggilan untuk memperkaya pemahaman dengan menimba pemahaman dari kalangan yang berbeda. Jadi misi baru itu bukan penaklukan akidah atau upaya untuk mengambil penganut agama yang lain, itu ya Pak, yang dari misi yang baru itu ya? Ya, supaya kedua belah pihak yang Kristen dan yang non-Kristen sama-sama mendapatkan manfaat dari dialog. Kedua-duanya bertumbuh, kedua-duanya diperkaya dan tidak ada pertobatan pindah agama, tetapi yang Kristen akan menjadi Kristen plus karena menerima masukan dari yang non-Kristen. Sebaliknya juga melalui dialog yang non-Kristen akan mendapatkan masukan dari yang Kristen sehingga juga menjadi non-Kristen plus. Itu perspektif yang biasanya saya pertahankan begitu. Dimanapun Anda berada, pemirsa, tetap bersama acara Kongko bareng Gus Dur.